Selamat datang di Kita Timnas Channel. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana herannya negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan terutama adalah saing kita Malaysia yang melihat bahwa Timnas Indonesia ini begitu mudah mendapatkan pemain berkualitas. Pemain-pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa. Baik, sahabat pecinta Timnas Channel yang berbahagia, terlepas dari pro kontra mengenai proses naturalisasi Timnas Indonesia, saat ini dikabarkan bahwa Ketua Umum PSSI akan menambah amunisi baru untuk Timnas Indonesia khususnya di lini depan. Bahkan kabarnya saat ini sudah ada pendekatan dengan Ole Roemeny yang merupakan seorang striker dari FC Utrecht Liga Belanda. Nah, program naturalisasi Timnas Indonesia saat ini telah berkumpul 9 pemain, yaitu ada Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Mark Klok, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Kemudian ditambah lagi dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang merupakan progres naturalisasi terbaru. Sementara yang sedang proses adalah kiper Martin Paes. Nah, para pemain ini merupakan keturunan dari Indonesia yang dibesarkan di luar negeri. Mereka juga memiliki hak yang sama karena sudah menjadi warga negara Indonesia. Untuk membangun timnas yang kuat, tentunya dibutuhkan berbagai aspek, baik dari segi pemain, penataan, manajemen, maupun dari kepengurusan PSSI itu sendiri. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia, hal ini akan menarik para pemain lainnya yang bermain di liga-liga top dunia. Nah, pertanyaannya, kenapa Indonesia seakan mudah memperoleh pemain-pemain keturunan yang berkualitas grade A? Baik, di bawah ini kami akan mencoba membahas tentang mudahnya para pemain top dunia itu mau bergabung dengan timnas Indonesia. Yang pertama, tentunya hal ini tidak terlepas dari Ketua Umum PSSI kita, Bapak Erick Thohir, yang dulu adalah seorang presiden dari klub Inter Milan Italia. Tentunya dengan menjadi seorang presiden klub tingkat dunia, beliau mempunyai jaringan yang luas dengan para pemain-pemain top dunia. Yang kedua, keseriusan pemerintah dalam memajukan sepak bola tanah air. Dengan keseriusan pemerintah ini akan menarik para pemain grade A mau bergabung dengan tim Indonesia. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa pemerintah sangat serius menangani sepak bola dan berambisi untuk tampil di Piala Dunia. Yang ketiga, tentunya cita-cita mereka adalah bisa bermain di kancah sepak bola tertinggi di dunia, yaitu Piala Dunia. Nah, salah satu aspek yang menarik bagi para pemain keturunan ini adalah bermain di Piala Dunia, yang tentunya akan semakin menambah progres perkembangan karir mereka jika bermain di Piala Dunia. Dengan keseriusan pemerintah dalam hal ini PSSI untuk membentuk timnas yang tangguh, ini menarik minat para pemain keturunan yang bermain di liga top, seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Jai Itses, dan terbaru sedang proses adalah Martin Paes. Tentunya dengan bermain di pentas sebesar Piala Dunia, karir mereka akan semakin berkibar. Dan mereka juga bersaing di negara asal mereka, persaingannya sangat ketat yang belum tentu mereka bisa bermain di tingkat Piala Dunia. Kemudian yang keempat, dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bergabung di timnas Indonesia, terutama pemain grade A, ini akan menarik minat para pemain top lainnya. Kita lihat saat ini isunya sedang ramai, beberapa pemain top yang agak tertarik untuk memperkuat tim Indonesia seperti Kevin Dix yang bermain di FC Copenhagen, Miss Hilgers yang bermain di FC Twente, Emil Mulyadi yang sedang bermain di Inter Milan, Jairo Redewald yang bermain di Crystal Palace, dan mungkin banyak lagi pemain keturunan grade A yang diam-diam juga memperhatikan perkembangan timnas Indonesia. Dan hebatnya Indonesia ini memiliki stok melimpah para pemain keturunan, terutama di Liga Belanda. Dengan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia 2026, maka masa depan timnas Indonesia ini akan semakin cerah.
karena akan semakin banyak pemain grade A yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Itulah mengapa banyak pemain top dunia yang seakan-akan begitu mudah bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara kalau kita lihat bahwa program naturalisasi Malaysia dan Singapura, mereka ini menaturalisasi pemain asing yang bermain di liga-liga mereka, yang tentunya kualitasnya jauh dengan para pemain di liga top Eropa. Nah, hal ini juga menjadi tolok ukur bagi para pemain keturunan, baik dari Singapura maupun Malaysia yang mungkin bermain di liga top dunia, enggan bergabung dengan timnas Malaysia maupun timnas Singapura. Karena progres untuk keseriusan pemerintah memajukan sepak bola agar bersaing terutama lolos ke Piala Dunia ini dirasa belum serius seperti Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, saat ini banyak pro kontra tentang program naturalisasi. Banyak orang yang terutama para local pride yang membenci program naturalisasi ini memandang nyinyir, memandang miring tentang program naturalisasi itu sendiri. Nah, saya akan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan pada prinsipnya, program naturalisasi sendiri ini mempunyai manfaat untuk timnas Indonesia. Yang pertama, tentu saja untuk penguatan tim. Naturalisasi pemain dapat membantu memperkuat timnas dengan menambahkan bakat dan kualitas baru ke dalam skuad. Pemain yang dinaturalisasi mungkin memiliki pengalaman bermain di liga-liga top atau level internasional yang bisa menularkan keterampilan dan pengetahuan tambahan ke dalam tim. Yang kedua, yaitu untuk peningkatan daya saing. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas dari berbagai latar belakang, terutama dari liga-liga top dunia, timnas Indonesia memiliki peluang lebih baik untuk bersaing di tingkat internasional. Sehingga prestasi timnas dalam kompetisi internasional akan semakin berkembang dan meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Kemudian yang ketiga, pengembangan bakat lokal. Kehadiran pemain naturalisasi juga bisa memberikan dampak positif pada perkembangan bakat lokal. Melihat pemain-pemain berkualitas dari luar negeri bermain di timnas dapat memberikan inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk mengejar karir sepak bola profesional mereka. Ini tentu saja segi positifnya dengan adanya naturalisasi tersebut. Namun bahwa diingat juga bahwa naturalisasi harus dijalankan dengan hati-hati dan adil. Hal ini untuk memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi ini adalah pemain yang benar-benar memenuhi syarat dan memberikan kontribusi positif bagi timnas. Dan tentu saja kita harus mempertimbangkan pemain lokal yang berpotensi untuk berkembang dan berkontribusi dalam jangka panjang. Tentunya kami juga berharap bahwa pemerintah juga jangan lupa untuk mengembangkan Liga Indonesia agar semakin bagus dan kuat di kancah Asia. Sebagai contoh, saat ini di Liga Indonesia hanya memiliki 3 grade tingkatan yang mulai dari Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan sisanya amatir. Kita juga lihat lapangan-lapangan sepak bola saat ini sudah semakin jarang di Indonesia. Hal ini tentunya juga akan menghambat proses perkembangan bakat-bakat lokal untuk bersaing di tingkat nasional. Kalau kita perbandingkan dengan Australia contohnya, Australia ini adalah sebuah negara yang olahraga sepak bola ini bukan olahraga yang dominan, karena mereka lebih ke olahraga rugby atau American football ya. Tetapi di Australia, liga sepak bolanya ini memiliki tingkatan sampai 10 grade, sehingga mempunyai stok yang melimpah dari para pemain muda ini dari berbagai tingkatan usia. Hal ini mempermudah pelatih untuk memilih dan menentukan pemain-pemain yang akan bersaing di tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan pemerintah akan serius menggarap liga di Indonesia, tidak hanya dengan program jangka pendek, yaitu dengan adanya program naturalisasi itu saja. Semoga. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.